Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah kewirausahaan. Baik, saudara sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang rencana bisnis. Tentunya Anda ingin sekali menjadi orang yang sukses untuk memulai usaha Anda sehingga Anda nanti akan melaksanakan usaha itu dengan sebaik mungkin dan Anda akan mampu menggapai impian Anda. Untuk mewujudkan impian Anda, tentunya Anda harus melakukan sebuah rencana usaha yang betul-betul dapat Anda laksanakan. Oleh sebab itu, topik kita pada hari ini adalah tentang bagaimana cara kita untuk membuat rencana bisnis yang baik itu. Nah, oleh sebab itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Anda nanti setelah perkuliahan ini selesai mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis Anda ya dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Tentu saja ini nanti Anda buat dalam sebuah usulan proposal Anda. Saudara, tentu saja hal yang perlu Anda pertimbangkan di dalam pembuatan rencana bisnis itu adalah yang pertama itu risiko bisnis Anda. Itu harus Anda perhatikan. Kita memang harus meminimalisir risiko bisnis tersebut ya, supaya kita tidak mengalami kerugian, namun kita ya akan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Kemudian yang berikutnya, kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis itu juga harus Anda pertimbangkan. Lalu pembaca rencana bisnis Anda juga siapa nanti orang yang akan Anda kirim rencana bisnis ini sehingga menjadi mitra kerja Anda nanti. Bisa jadi mereka sebagai pemilik modal yang akan membantu Anda untuk mengembangkan usaha yang akan Anda laksanakan. Kemudian langkah awal menjadi wirausaha ini juga perlu Anda pertimbangkan. Bagaimana sikap Anda, kemudian bagaimana Anda di dalam mengambil suatu keputusan bahwa Anda akan menjadi orang yang sukses, sehingga orang akan percaya pada diri Anda bahwa Anda menjadi peluang besar untuk mengembangkan usaha yang Anda usulkan tersebut, sehingga mereka akan mau bermitra dengan Anda. Kemudian saudara, termasuk alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis Anda. Nah, ini perlu Anda pertimbangkan sehingga nanti apa yang Anda usulkan itu benar-benar mampu meyakinkan ya si pihak, apakah itu pemodalnya ataupun mitra kerja Anda ya. Nah, Anda pun harus mengetahui saudara bahwa sebetulnya rencana bisnis itu beda dengan perencanaan bisnis. Nah, kalau kita lihat dari segi waktunya, rencana bisnis ini sebetulnya pembentukan organisasi baru ya. Nah, organisasi produk ataupun jasa. Sedangkan perencanaan bisnis kalau kita lihat dari segi waktunya adalah pengembangan organisasi, produk ataupun jasa yang dimiliki. Itu. Nah, kemudian saudara, kalau kita lihat dari kompleksitasnya, rencana bisnis ini sangat sederhana ya. Sedangkan perencanaan bisnis ini sangat kompleks dan holistik tentunya. Kemudian kalau kita lihat dari strukturnya, rencana bisnis ini atau bisnis plan itu fokus pada 3 hal utama, yaitu ide bisnis, pemasaran, dan juga keuangan. Ini sumber modal. Sedangkan perencanaan bisnis ini menyeluruh sifatnya ya, mencakup pengembangan semua struktur dan juga fungsi organisasi. Nah, kemudian kalau kita lihat jangka waktunya juga, rencana bisnis ini perencanaannya jangka pendek 3 sampai dengan 7 tahun, sedangkan perencanaan bisnis ini perencanaan strategis jangka panjang ya, lebih dari 10 tahun untuk jangka waktunya. Jadi ini
harus Anda pahami betul. Kemudian saudara, bagaimana cara kita memulai bisnis? Sebenarnya apa yang sudah kita rencanakan sebaiknya thing to do ya. Because it is not your business, it is my business. Nah, jadi saudara memulai bisnis itu harus Anda lah yang melakukannya, action dan action ya. Nah, kemudian saudara, apa itu sebetulnya rencana bisnis? Saudara, rencana bisnis ataupun bisnis plan itu sebetulnya dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha ataupun bisnis Anda ya. Nah, rencana bisnis ini mencakup informasi status saat ini, kemudian kebutuhan mendatang, dan juga hasil yang diharapkan dari usaha ataupun bisnis baru tersebut. Nah, jadi bagaimana keadaan saat ini, kemudian kita akan menginginkan keadaan yang akan datang atau di masa depan. Sehingga apa yang kita rencanakan itu betul-betul dapat kita lakukan, kemudian hasilnya juga akan bisa optimal ataupun maksimal ya. Nah, kemudian saudara, perlu juga saya sampaikan pada Anda bahwa rencana bisnis ini sifatnya situasional ya. Nah, rencana bisnis ini akan cepat menjadi usang apabila tidak Anda actionkan segera. Karena rencana bisnis ini harus segera direalisasikan. Nah, seorang entrepreneur ini harus bisa bertindak cepat, tetapi juga harus sabar dan ulet ya untuk melaksanakannya. Kalau kita tidak sabar dan tidak ulet, rencana bisnis apapun bentuknya ini tidak akan berkembang, tidak akan maju. Oleh sebab itu, rencana bisnis yang baik, saudara, ini ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan untuk membuat rencana bisnis yang baik itu. Yang pertama itu singkat dan padat. Jadi rencana bisnis Anda tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu panjang ya, apalagi Anda tuangkan dalam bentuk dokumen secara tertulis. Jadi Anda buat dalam bentuk singkat dan padat saja. Namun yang kedua itu harus terorganisir rapi ya, dengan penampilan menarik sehingga orang pun akan senang nanti membacanya. Melihat bentuknya saja mereka sudah senang, apalagi nanti membaca isinya. Kemudian saudara, yang ketiga itu rencana yang menjanjikan. Nah, ini juga harus Anda cantumkan di dalam rencana bisnis Anda itu peluang-peluang yang mampu untuk menghasilkan penghasilan yang sangat besar, sehingga nanti orang yang akan bermitra dengan Anda akan merasa tertarik di sana untuk menjadi apakah itu pemodal ataupun mitra Anda sebagai rekan kerja Anda. Kemudian hindari melebih-lebihkan proyeksi. Nah, ini juga yang keempat perlu Anda lakukan, yaitu hindari melebih-lebihkan proyeksi ya. Maksudnya itu jangan terlalu muluk-muluk di dalam memproyeksikan apakah itu usahanya maupun hasilnya ya yang Anda peroleh, tapi harus betul-betul disesuaikan dengan ya keadaannya, dengan situasinya. Orang pun akan mampu membaca pangsa pasar itu dengan produk yang Anda sampaikan. Kemudian saudara, yang kelima sebaiknya itu kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Jadi Anda pun di dalam membuat rencana bisnis, Anda juga bisa menyampaikan risiko-risiko bisnis yang signifikan itu ya. Kemudian yang keenamnya tim terpercaya dan efektif. Jadi Anda pun harus membuat di sana menulis tim terpercaya dan efektif Anda. Kemudian yang ketujuh, Anda harus fokus. Yang kedelapan, ada target pasar di sana. Yang ke-9 realistis ya. Yang ke-10 harus spesifik di dalam membuat rencana bisnis Anda tersebut. Nah, kemudian saudara, kita lihat hal yang mendasar sebetulnya di dalam rencana bisnis ini. Awali dengan ide bisnis ya, lalu ide bisnis sebagai jawabannya. Anda itu adalah orang yang tepat sebetulnya. Oleh sebab itu cara menghasilkan keuntungan itu harus Anda perhatikan siapa pembeli produk Anda dan juga dana untuk memulai bisnis itu sendiri. Nah, ini adalah hal yang mendasar yang harus Anda perhatikan di dalam membuat rencana
bisnis. Kemudian saudara, ini ada bagian utama rencana bisnis yang harus Anda perhatikan. Yang pertama itu konsep bisnis Anda. Nah, itu apakah bidang industri, struktur bisnis ya, penawaran produksi ataupun jasa, dan juga apakah cara mensukseskan bisnis itu sendiri. Nah, ini merupakan konsep bisnis harus ada. Nah, kemudian pasar atau market ini sebetulnya konsumen potensial Anda, alasan pembeliannya, kondisi persaingan, posisi dan persaingan. Ini bisa juga Anda kupas ya. Lalu rencana keuangannya. Nah, di sini Anda bisa menyampaikan estimasi pendapatan termasuk analisis break even point-nya ya, break even-nya. Nah, kemudian saudara lalu ada komponen rencana bisnis yang harus Anda perhatikan juga. Yang pertama itu ringkasan eksekutif, yang kedua deskripsi bisnis, yang ketiga strategi pemasarannya ya, yang keempat analisis persaingan, kelima rencana desain dan pengembangan, keenam maksud saya rencana operasi dan manajemen, dan yang ketujuh analisis rencana keuangan. Nah, dari ketujuh komponen ini sebetulnya apabila Anda tuangkan dalam bentuk rencana bisnis Anda, ini sebetulnya sangat berpeluang untuk Anda, orang akan percaya dan yakin betul bahwa rencana bisnis Anda ini bisa direalisasikan ya. Nah, kemudian saudara, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu ringkasan eksekutif. Jadi saudara, apabila nanti Anda membuat rencana bisnis Anda, dalam ringkasan eksekutif ini Anda harus memuat tentang konsep bisnis Anda, misi perusahaan ataupun usaha Anda ya, kemudian produk atau jasanya apa, lalu persaingannya bagaimana, kemudian target dan ukuran pasarnya bagaimana, lalu strategi pemasarannya juga harus Anda sampaikan, tim manajemen Anda siapa saja yang bisa memperkuat usaha Anda tersebut, lalu keuangannya bagaimana. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Kemudian yang kedua, gambaran perusahaan Anda. Nah, gambaran perusahaan ataupun gambaran usaha Anda ya. Nah, di sini Anda harus mengidentifikasikan perusahaan Anda seperti nama, lokasi, kemudian badan hukum jika sudah ada ya. Jika belum ya tidak harus, badan hukum itu tidak harus Anda buat dahulu. Setelah usaha Anda berjalan, Anda boleh membuatnya ya. Karena jangan sampai nanti badan hukumnya sudah selesai dibuat, akhirnya usaha Anda belum juga jalan. Nah, ini sangat rugi, sayang, karena uang yang Anda keluarkan untuk membuat badan hukum itu tidak kecil. Kemudian visi dan misi perusahaan ataupun usaha Anda ini harus jelas. Kemudian gambaran sekilas tentang produk ataupun jasa Anda, lalu perkembangan sampai saat ini ya, lalu status hukum dan kepemilikannya bagaimana, kalau memang milik sendiri ataupun Anda menyewa, baik itu tempatnya maupun ya usaha itu sendiri, apakah murni milik Anda sendiri, bukan mengembangkan milik orang lain misalnya. Nah, kemudian saudara, strategi pemasaran. Nah, Anda pun mampu ataupun dapat menyampaikan strategi pemasaran dalam usulan bisnis Anda tersebut ataupun dalam rencana bisnis Anda, yaitu bagaimana tren dan pertumbuhan industri ataupun usaha tersebut, lalu gambaran pasarnya bagaimana, ukuran dan tren pasarnya bagaimana, peluang strategisnya bagaimana ya, target pasarnya juga, termasuk karakteristik pasarnya bagaimana. Nah, pasar ini maksudnya adalah konsumen Anda nanti ya, pembelinya ataupun orang yang akan menggunakan ataupun memanfaatkan produk Anda tersebut. Kemudian saudara, analisis persaingan. Nah, ini di dalam maksud saya analisis persaingan ini saudara, di dalam rencana bisnis Anda perlu Anda sampaikan bagaimana pesaingnya, posisi dalam persaingan itu bagaimana, termasuk distribusi pangsa pasarnya, dan juga kelebihan dibanding pesaing Anda. Nah, boleh Anda sampaikan kelebihan dari usaha yang akan Anda jalankan. Nah, kemudian saudara, Anda juga harus menyampaikan rencana desain dan juga pengembangan bisnis Anda. Nah, di sini Anda bisa menyampaikan tujuan usaha jangka panjang Anda di dalam
rencana bisnis tersebut ya, kemudian strateginya bagaimana, lalu sasaran dan juga jadwal pencapaiannya, ini termasuk milestone-nya ya. Lalu evaluasi risiko ini perlu Anda lakukan juga di sana, kemudian exit plan-nya perlu juga Anda buat ya. Nah, kemudian saudara, selanjutnya rencana operasi dan manajemennya. Nah, ini pun di dalam rencana bisnis harus ada rencana operasi dan manajemen. Nah, di sini Anda harus mengungkapkan bagaimana fasilitasnya, proses produksi, pengendalian persediaan, pasokan dan distribusinya ya, R&D atau pengembangan produknya, kontrol keuangan juga, lalu tim manajemen Anda, konsultan, dan lain-lain. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Lalu yang berikutnya adalah analisis rencana keuangan. Nah, ini saudara sangat penting Anda lakukan di dalam rencana bisnis tersebut, analisis rencana keuangannya. Nah, di sini Anda bisa melakukan proyeksi pendapatan Anda, lalu proyeksi aliran kas, kemudian membuat neraca, lalu sumber modal dan penggunaannya ya, asumsi yang digunakan. Nah, Anda juga bisa menggunakan analisis break even, payback periodnya ya, IRR dan juga NPV-nya Anda bisa lakukan sehingga terlihat sekali kapan break even point-nya, kapan Anda mulai mendapatkan keuntungan yang bisa dinikmati hasilnya ya. Jangan sampai Anda nanti ya hasil ternyata bukan keuntungan, baru untuk pengembalian modal, sehingga nanti kalau Anda gunakan untuk keperluan yang lain, bukan untuk keperluan usaha Anda, nanti modalnya akan habis ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh sebab itu saudara, Anda harus betul-betul memperhatikan 7 hal tadi ya, tentang hal-hal yang akan Anda sampaikan dalam membuat rencana bisnis Anda. Kemudian Anda juga bisa melampirkan tentang surat-surat kontrak, rekomendasi, foto-foto ya, kemudian rincian keuangan termasuk resume dari ya rencana bisnis Anda tersebut. Nah, oleh sebab itu, saudara, perlu juga saya sampaikan, apabila Anda ingin membuat rencana bisnis tersebut, sebaiknya rencana bisnis yang baik itu harus disertai juga dengan penampilan rapi dan menarik ya. Jadi rencana bisnis Anda itu bentuknya harus rapi dan menarik. Kemudian panjang halamannya pun cukup 10 sampai dengan 20 halaman saja. Kalau terlalu banyak orang akan bosan membacanya ya. Lalu halaman muka dan judul ini harus menarik sehingga orang mau membaca isinya. Kemudian ada ringkasannya ya. Ringkasan ini sebetulnya untuk melihat keseluruhan dari isi usulan bisnis Anda ataupun rencana bisnis Anda tersebut. Dengan orang membaca ringkasan itu, mereka akan tertarik untuk mengikuti dan juga untuk bermitra dengan Anda ya. Apa yang Anda sampaikan dalam rencana bisnis Anda itu, kalau ringkasannya menarik, mereka akan ya terpengaruh dan akan mengikuti keinginan Anda, dan juga mereka akan bermitra dengan Anda. Nah, jangan lupa juga harus ada daftar isinya sehingga nanti si pembaca bisa memilih mana yang ingin dibacanya ya. Ya, baik saudara, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Saya kira akan lebih mudahnya lagi Anda langsung praktik ya untuk membuat rencana bisnis ini. Saya minta pada Anda untuk membuat rangkuman apa yang sudah saya sampaikan, dan juga selain membuat rangkuman, Anda pun membuat rencana bisnis ataupun usulan bisnis Anda dalam bentuk proposal ya. Nanti Anda kumpulkan ke email saya ya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Usahakan buatlah sebaik mungkin ya rencana bisnis Anda itu, dan mudah-mudahan rencana bisnis ini bisa Anda realisasikan ya dengan menggunakan apakah itu ya modal usaha Anda sendiri maupun modal usaha
yang dikucurkan dari pihak lain. Ya, sebetulnya saudara, ini peluang bagi Anda untuk mendapatkan modal usaha Anda apabila Anda ajukan ke pihak-pihak yang memang menyelenggarakan tentang pelaksanaan ya kewirausahaan bagi mahasiswa, yaitu tentang PKM ya, program kreativitas mahasiswa wira usaha. Nah, ini juga bisa Anda ambil peluang itu, dan juga Anda bisa menyampaikan rencana bisnis Anda ini ke ya panitia-panitia yang menyelenggarakan tentang pemberian modal usaha bagi pengusaha baru atau pengusaha pemula ya. Nah, oleh sebab itu silakan Anda buat dengan sebaik mungkin rencana bisnis Anda, lalu Anda kumpulkan juga ke email saya tadi, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Anda yakinkan pada diri Anda bahwa Anda akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Anda pasti bisa ya. Yakinkan pada diri Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.